Sobat Edson, kakak akan membeli kue seharga 15.000. Ternyata kue ini mendapatkan potongan harga sebesar 2.000. Jika kakak membayar dengan uang 20.000, maka berapakah kembalian yang akan kakak terima dari kasirnya? Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis. Sobat Edson, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk menentukan hasil pengurangan bilangan bulat, itu sama halnya dengan menjumlahkan dengan lawan dari bilangan yang dikurangkan. Nah, oleh karena itu, menentukan hasil pengurangan bilangan bulat dapat kita gunakan garis bilangan ataupun tidak menggunakan garis bilangan, sama halnya dengan menjumlahkan bilangan bulat. Nah, di sini ketentuannya adalah jika pengurangan dengan bilangan positif, maka akan bergerak ke kiri atau ke bawah jika kita menggunakan garis bilangan yang tegak. Kalau ke kiri berarti yang datar seperti yang ada pada gambar ini. Nah, berkebalikan dengan pengurangan dengan bilangan negatif, maka akan bergerak ke kanan atau ke atas. Jadi, di sini Sobat Edson dapat melihat bahwa ketentuan dalam pengurangan itu berkebalikan dengan ketentuan dari penjumlahan. Sebagai contoh di sini, yang pertama, 3 dikurangi 6. Berarti di sini kita sudah di 3. Nah, dikurangi 6 berarti mengurangi dengan bilangan positif. Berarti bergerak sejauh 6 ke kiri. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini hasilnya adalah min 3. Dalam hal ini, Sobat Edson dapat mengimplikasikan sebagai berikut. Jadi, semisalkan di sini Sobat Edson sudah mempunyai 3 benda, lalu Sobat Edson akan memberikan benda tersebut sebanyak 6. Nah, berarti di sini Sobat Edson dapat melihat bahwa jumlah benda yang Sobat Edson punya itu kurang dari 3 jika harus memberikan 6 benda. Oleh karena itu, 3 dikurangi 6 sama dengan minus 3. Nah, contoh yang kedua adalah 3 dikurangi dengan minus 6. Nah, ingat kembali bahwa jika kita mengurangi dengan bilangan negatif, maka akan bergerak sejauh 6 langkah tapi ke arah kanan. Jadi di sini 3, kita udah di 3 di sini. Nah, bergerak sejauh 6 langkah ke kanan. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa hasilnya adalah 3 min 6 sama dengan 9. Oleh karena itu di sini kita dapat melihat bahwa dengan mengurangi bilangan negatif berarti mengubah arahnya menjadi ke kanan. Berarti sama saja dengan menjumlahkan dengan 6. Oleh karena itu di sini ini dapat kita tulis menjadi 3 plus 6. Jadi kalau min ketemu dengan bilangan negatif maka akan berubah menjadi positif. Nah, selanjutnya jika kita mengurangi bilangan negatif dengan bilangan negatif juga. Jadi di sini minus 3, kita sudah di minus 3, lalu berkurang dengan bilangan negatif. Berarti bergerak sejauh 6 satuan ke kanan. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya di sini kita punya adalah 3. Jadi minus 3 min 6 itu sama dengan 3. Ingat kembali tadi kita sudah menemukan bahwa dikurangi dengan minus berarti sama saja dengan menjumlahkan. Jadi ini akan sama dengan min 3 ditambah dengan 6. Sobat Edson ingat kembali, kalau kita menjumlahkan dengan bilangan positif berarti minus 3, 6 satuan ke kanan. Jadi sama saja caranya dengan yang mengurangi bilangan negatif. Nah, yang terakhir di sini adalah
mengurangi bilangan negatif dengan bilangan positif. Jadi, minus 3 di sini kita kurangi dengan 6. Berarti bergerak sejauh 6 satuan ke kiri. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya di sini adalah minus 9. Nah, sekarang perhatikan lagi bahwa penggunaan garis bilangan tentu terbatas. Jika kita mengurangi dengan bilangan yang kecil, maka akan lebih mudah menggunakan garis bilangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mengurangi bilangan yang besar? Tentu akan sulit menggunakan garis bilangan. Nah, caranya sama dengan cara penjumlahan. Jadi kita memanfaatkan sifat dari A ditambah dengan minus A itu sama dengan 0. Nah, untuk soal ini kita lihat bahwa 3 dikurangi dengan 6. Nah, perhatikan di sini 3 dikurangi 6, berarti si 6-nya ini dapat kita ubah menjadi minus 3, minus 3. Jadi di sini 3 dikurangi 6, berarti dikurangi dengan 3 ditambah 3. Nah, hasilnya di sini, perhatikan, ini akan sama dengan 3 dikurangi 3, lalu dikurangi lagi dengan 3. Nah, 3 dikurangi 3 tentu bernilai 0. Jadi di sini 0 dikurangi 3 tentu akan bernilai minus 3. Jadi kita bisa ubah di sini, ubah si 6 ini supaya muncul si 3 di sini. Nah, kemudian di sini 3 min 6. Ingat tadi, kalau min dikurangi min itu akan menjadi positif. Jadi ini akan sama dengan 3 tambah 6 yang senilai dengan 9. Nah, sekarang min 3 dikurangi dengan min 6. Berarti akan sama dengan min 3 ditambah dengan 6. Nah, min 3 tambah 6, ingat 6 itu sama dengan 3 tambah 3. Jadi di sini min 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 3, karena ini bernilai 0. Nah, yang terakhir adalah min 3 dikurangi 6. Min 3 dikurangi 6 tentu menjadi min 9. Jadi, hasil yang diperoleh menggunakan cara ini ataupun cara garis bilangan tentu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalau kita balik lagi ke soal yang pertama tadi, yaitu kalau semisalkan harga kue yang akan kita beli itu adalah 15.000, jadi ingat kembali harga kuenya adalah 15.000, lalu mendapatkan potongan harga sebesar 2.000. Jadi di sini ada potongan harga sebesar 2.000. Berarti kalau ada potongan harga, maka harga kuenya bertambah atau berkurang? Tepat sekali, berkurang ya. Jadi harga kue yang harus kita bayar, harga kue yang harus dibayar, kue yang dibayar adalah 15.000 dikurangi dengan 2.000. Tentu hasilnya akan sama dengan 13.000. Nah, selanjutnya di sini ingat kembali uang yang kakak bayarkan itu adalah 20.000. Jadi kita punya uang 20.000. Nah, untuk menghitung kembalian berarti caranya adalah mengurangi uang yang kita bayar dengan total yang harus dibayar. Jadi uang kembaliannya atau sisanya adalah di sini kembalian atau sisa itu akan sama dengan 20.000 dikurangi dengan 13.000. Hasilnya adalah 7.000. Jadi di sini dapat dilihat bahwa total uang yang harus dikembalikan kepada kakak itu adalah sebesar 7.000. Jadi kita dapat melihat bahwa pengurangan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini sama halnya dengan penjumlahan, kita juga harus menentukan bagaimana sih sifat-sifat dari pengurangan. Yang pertama adalah sifat tertutup. Apakah bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat itu akan selalu menjadi bilangan bulat? Ya, akan selalu menjadi bilangan tertutup. Jadi bilangan bulat, jadi di sini sifatnya tertutup. Nah, karena apa?
Karena misalkan kita punya A dikurangi B, tentu akan sama dengan A ditambah dengan minus B. Nah, minus B bilangan bulat, A bilangan bulat. Karena penjumlahan bersifat tertutup, tentu pengurangan pun juga bersifat tertutup. Jadi di sini kita bisa lihat ini tertutup. Nah, yang kedua sifat komutatif. Apakah A dikurangi B akan sama dengan B dikurangi A? Nah, di sini tidak sama ya. Sebagai contoh di sini, kalau misalkan kakak mengurangi 3 dikurangi 2 tentu bernilai 1. Nah, sementara 2 dikurangi 3 akan senilai dengan minus 1. Hasilnya di sini tidak sama. Jadi dapat kita lihat bahwa untuk pengurangan di sini, maka itu tidak harus memperhatikan urutan. Kenapa? Karena A dikurangi B itu berbeda dengan B dikurangi A. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tidak memperhatikan urutan. Nah, kemudian di sini sifat asosiatif. Apakah berlaku sifat asosiatif? Ingat kembali, asosiatif di sini berarti pengelompokan. Tentu tidak akan sama A dikurangi B dikurangi C di sini dengan A dikurangi dengan B dikurangi C. Jadi perhatikan di sini, kalau kita mengurangi A dengan B terlebih dahulu, lalu kita kurangi dengan C, tentu akan berbeda hasilnya dengan A dikurangi dengan B dikurangi dengan C. Nah, kemudian di sini kita perhatikan, apakah memiliki identitas? Ingat, identitas waktu penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Karena A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 tambah A yang sama dengan A. Nah, untuk pengurangan tidak berlaku komutatif. Oleh karena itu, akan tentu berbeda A dikurangi 0 tidak akan sama dengan 0 dikurangi dengan A. Nah, di sini berarti tidak memiliki identitas. Jadi di sini kemudian yang terakhir adalah memiliki inverse. Ingat, inverse itu adalah lawannya. Jadi, semisalkan A itu memiliki inverse minus A pada penjumlahan. Jadi di sini kalau semisalkan kita punya nih A, kita kurangi dengan sesuatu, misalkan di sini kita kurangi A gitu. Barulah hasilnya menjadi 0. Tapi ingat kembali di sini tidak berlaku komutatif dan tidak memiliki identitas, maka tidak memiliki inverse juga. Jadi pada pengurangan hanya berlaku sifat yang tertutup. Jadi hati-hati dengan urutan dan juga pengelompokan pada pengurangan. Jadi di sini kerjakan yang terlebih dahulu disuruh. Jadi misalkan di sini kalau kita punya 3 dikurangi 5 dikurangi 2, itu Sobat Edson harus mengurangi si 3 dikurangi 5 terlebih dahulu. Hasilnya berapa? Di sini berarti kita punya 3 dikurangi 5 itu adalah minus 2. Minus 2 dikurangi 2 tentu bernilai min 4. Beda halnya dengan 3 dikurangi 5 minus 2. 5 minus 2 itu senilai dengan 3. Jadi ini sama dengan 3 dikurangi 3 yang senilai dengan 0. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa pada pengurangan itu sangat berpengaruh urutan dan juga pengelompokan. Nah, berdasarkan uraian ini dapat kita simpulkan pada pengurangan berlaku A ditambah minus B itu sama dengan A min B. Ini adalah pengertian dari si pengurangan. Kemudian yang kedua adalah minus A ditambah minus B itu berlaku sama dengan minus A plus B. Yang terakhir adalah A dikurangi minus B itu akan sama dengan A plus B. Sobat Edson, demikian materi tentang pengurangan dan sifat-sifatnya. Tentunya sekarang Sobat Edson sudah mengenal bagaimana sifat-sifat dari pengurangan. Dan tentunya perhatikan kembali urutan dalam pengerjaan. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kak Sinta. Salam pintar. Dadah! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya.
Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!